kali ini kami akan berdiskusi santai dengan kota saya Ridwan Syarifandi, kemudian Umi Soleha, Winda Aidin dan Nia Sumaya. Adapun judul diskusi santai kita pada hari ini yaitu konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, marilah kita lapaskan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa umat Islam mengajarkan untuk berpikir melalui filsafat? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ridwan, yaitu untuk membuktikan adanya Allah. Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Pemikiran yang demikian itu menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa filsafat pendidikan Islam sangat penting dalam pengembangan Islam? Baiklah, di sini filsafat pendidikan Islam mempunyai peran dalam dua arah. Pertama, ke arah pengembangan konsep-konsep filsafat dari pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam pendidikan Islam. Yang kedua, ke arah perbaikan dan pembaharuan pelaksanaan pendidikan Islam. Baik, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, apa dan bagaimana bedanya dengan ilmu pendidikan Islam? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang mana ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ialah realitas-realitas dasar, kemudian tema-tema penting pendidikan Islam dibahas secara filosofis dengan cara kerja filsafat hingga menghasilkan konsep-konsep bijaksana berkenaan dengan pilar-pilar pendidikan Islam yang dilandasi pemikiran luas dan mendalam. Di samping itu, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam juga merupakan masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan juga lingkungan. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam, realitas-realitas dasar, kemudian tema-tema penting pendidikan Islam dibahas secara rasional dan empirik menggunakan paradigma ilmiah, yaitu yang dapat diukur dan sistematis. Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kerja filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Filsafat merupakan hasil pemikiran bersifat berpikir secara mendalam berbagai segi komprehensif ditinjau dari berbagai segi. Dalam filsafat, pendidikan mengkaji filsafat pendidikan Islam dengan cara filsafat. Cara kerja filsafat adalah dengan mengembangkan perenungan atau pemikiran yang bersifat, yaitu yang pertama radikal, yaitu mengakar, berusaha sedalam-dalamnya, dan yang kedua yaitu komprehensif, yakni ditinjau dari beberapa segi. Yang ketiga yaitu rasial non-empirik, berbeda dari rasional versi ilmu pengetahuan yang harus teruji secara empirik. Yang keempat yaitu fleksibel dan sistematis, yang dikelompokkan ke dalam 3 model, yaitu pertama, model filsafat spekulatif, cara berpikir sistematis dengan segala yang ada merenung secara rasional, seluruh persoalan yang ada. Yang kedua yaitu model filsafat preskriptif, yaitu berusaha untuk menghasilkan suatu ukuran atau standar penilaian tentang nilai, tentang perbuatan manusia, tentang seni, menguji baik buruknya. Dan yang ketiga yaitu model filsafat analitik, yang memusatkan perhatian pada kata-kata istilah dan pengertian dalam bahasa untuk menguji suatu ide. Lanjut ke
pertanyaan berikutnya, mengapa filsafat pendidikan Islam sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam? Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan yang kedua. Filsafat pendidikan Islam mempunyai peran dalam dua arah. Pertama, ke arah pengembangan konsep-konsep filsafat dari pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam. Kedua, ke arah perbaikan dan pembaharuan pelaksanaan pendidikan Islam. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya, mengapa rekonstruksi pendidikan Islam dalam ruang lingkup filsafat perlu dikaji? Perlu dikaji karena dengan mengkaji filsafat pendidikan Islam, kita akan bisa merasakan manfaatnya dan memiliki beragam keterampilan. Misalnya, memikirkan sesuatu dengan mendalam dan kritis, dan juga membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan juga kritis, dan masih banyak lagi. Lanjut, apa saja pendekatan yang dipakai dalam filsafat pendidikan Islam? Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu beberapa metode pendekatan pengembangan filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama pendekatan normatif, yang kedua pendekatan historis, yang ketiga pendekatan bahasa, yang keempat pendekatan kontekstual, yang kelima pendekatan filsafat tradisional, yang keenam pendekatan filsafat kritis, dan yang terakhir pendekatan hermeneutik. Lanjut, pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan? Filsafat dan pendidikan terdapat kaitan yang sangat erat. Filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat. Sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra tersebut. Filsafat pendidikan mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita, antara lain tentang pandangan dunia dan pandangan hidup. Selanjutnya, bagaimana peranan pemikiran filsafat dalam konsep-konsep pendidikan? Baik, saya akan menjawab, yang mana filsafat pendidikan memiliki peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan juga pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah berpikir rasionalitas sangatlah berguna bagi seorang yang mencari solusi dari sebuah masalah? Berpikir rasionalitas sangat berguna bagi seorang manusia yang sedang memberi solusi dari sebuah masalah, sehingga orang tersebut akan menemukan lebih banyak lagi pelajaran dan hikmah dari masalah-masalah yang dihadapi, dan mereka dijamin tidak akan seperti keledai yang jatuh lebih dari satu kali di dalam lubang yang sama. Berpikir rasionalitas selalu menempatkan diri pada solusi permasalahan, bukan selalu mempermasalahkan masalah. Orang pun akan mudah mengerti setiap ucapan dan nasihatnya. Karena itu, seseorang yang menggunakan rasionalitas, dia bukan hanya bicara saja, tetapi dia juga mempraktekkan dan dalam kehidupannya. Mungkin sekian diskusi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.